Setelah 11 tahun bersama, Fajar Alfian dan Rian Ardianto menjadikan kejuaraan dunia BWF 2025 sebagai panggung terakhir mereka untuk merebut gelar impian sebelum dipisahkan. Halo badminton lovers, kembali lagi di channel kita. Hari ini ada sebuah berita yang mungkin terasa pahit, sekaligus penuh harapan bagi para pecinta bulu tangkis tanah air. Ini tentang salah satu pasangan ganda putra terbaik yang kita miliki, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Setelah 11 tahun lamanya membangun chemistry dan mengukir prestasi, BWF World Championships 2025 akan menjadi panggung terakhir mereka bersama sebelum keduanya dicoba untuk berpisah. Benar sekali, ini bukan sekadar rumor tapi sudah menjadi agenda resmi dari PBSI. Usai kejuaraan dunia, kita akan melihat sebuah formasi baru di ganda putra. Fajar Alfian akan kembali dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri, sebuah duet yang terbukti sukses instan dengan meraih gelar di China Open 2025 saat Rian tengah cuti. Sementara itu, Muhammad Rian Ardianto akan memulai petualangan baru bersama Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan, yang kita tahu punya potensi luar biasa. Namun sebelum kita melihat formasi-formasi baru itu, ada satu misi besar yang belum tuntas. Satu hutang yang harus dibayar oleh pasangan berjuluk Fajri ini. Misi tersebut adalah merebut medali emas kejuaraan dunia BWF. Selama 11 tahun berpasangan, gelar prestisius inilah yang belum pernah mereka rengkuh. Mereka sudah pernah mendapatkan 2 medali perunggu pada edisi 2019 dan 2022. Tapi emas selalu lolos dari genggaman. Dan yang membuatnya lebih dramatis, kegagalan mereka di 2 edisi tersebut selalu disebabkan oleh lawan yang sama, yaitu senior mereka sendiri, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. The Daddies menjadi tembok raksasa yang menghadang Fajri di babak semifinal. Tahun 2019, Ahsan Hendra menjadi juara setelah mengalahkan mereka. Dan di tahun 2022, mereka kembali harus puas dengan perunggu setelah dijegal The Daddies yang akhirnya menjadi runner-up. Kini, tanpa kehadiran sang senior yang telah pensiun, jalan menuju final terasa lebih terbuka. Tentu saja, ambisi ini bukan hanya milik para penggemar, tapi juga milik Fajar dan Rian sendiri. Mereka sadar betul, ini adalah kesempatan terakhir untuk memberikan kado perpisahan terindah bagi partnership mereka yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade. Fajar bahkan sempat terharu saat menerima kiriman nasi tumpeng dari para fans sebagai syukuran 11 tahun kebersamaan mereka. Yang pasti pingin berbuah manis sama Rian. Sudah 11 tahun juga, pingin juara dunia, karena kami juga belum pernah meraih titel itu, kata Fajar. Rian pun mengamini hal tersebut. Dia menekankan pentingnya persiapan yang matang dan menjaga kondisi fisik serta fokus. Pastinya pingin memberikan yang terbaik lah ya. Persiapannya juga harus baik, semoga nanti hasilnya baik. Yang penting sehat dulu, sampai di sana juga jaga fokusnya. Semoga bisa. Tambah Rian. Ini menunjukkan keseriusan dan hasrat membara dari keduanya untuk menutup perjalanan panjang mereka dengan sebuah mahakarya. Tapi jalan menuju podium tertinggi tidak akan mudah. Kejuaraan dunia BWF setara dengan Olimpiade dari segi poin yang ditawarkan. Semua pemain elit dunia hadir di sini. Mari kita lihat peta persaingannya. Unggulan pertama adalah pasangan monster dari Korea, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Pasangan baru ini benar-benar dominan di tahun 2025, mengoleksi 3 gelar dari turnamen level Super 1000. Mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Kemudian di unggulan kedua, ada murid dari pelatih legendaris Harry Ipe, yaitu Aaron Chia dan So Woo Yik dari Malaysia. Setelah disentuh tangan dingin Harry Ipe, performa mereka kembali menanjak dan membuktikan bahwa mereka belum habis. Jangan lupakan juga rekan senegara mereka yang menjadi unggulan ketiga, Goh Se Fei dan Nur Izzuddin, yang juga berhasil mencuri 1 gelar di India Open 2025. Ketiga pasangan ini adalah rintangan utama yang harus dilewati Fajarian. Berdasarkan hasil drawing, Fajarian mendapatkan bye di babak pertama yang memberi mereka sedikit keuntungan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan. Namun setelah itu perjalanan terjal akan menanti. Seluruh kekuatan, fokus dan mental mereka akan diuji hingga batas maksimal. Ini bukan lagi soal teknik dan fisik, tapi juga soal seberapa besar keinginan mereka untuk mengukir sejarah bersama untuk yang terakhir kalinya. Ini adalah sebuah narasi yang perfect, sebuah last dance yang syarat akan emosi. 11 tahun perjalanan, 2 kali dihentikan oleh senior dan kini menjadi tumpuan utama Indonesia dengan target gelar dari federasi. Semua beban itu ada di pundak Fajar dan Rian. Mampukah mereka mengubah semua tekanan itu menjadi kekuatan untuk meraih medali emas yang telah lama mereka impikan? Kita semua akan menjadi saksi perjuangan terakhir mereka sebagai Fajri.
Mari kita doakan yang terbaik. Alwi Farhan bertekad maksimalkan peluang di BWF World Championship 2025 setelah mundurnya sejumlah nama besar, termasuk Viktor Axelsen. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah berita yang sangat menggembirakan dari dunia bulu tangkis nasional. Sebuah kesempatan emas kini terhampar di hadapan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, di ajang BWF World Championship 2025. Ya, benar sekali. Turnamen akbar ini akan menjadi panggung yang berbeda dari biasanya. Sejumlah nama-nama hebat, termasuk sang raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, sudah memutuskan untuk mundur dari turnamen ini. Sebuah kabar yang tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sebagai rising star dari Indonesia, Alwi Farhan tentu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Ia mendengar kabar mundurnya Axelsen dan langsung merasa ini adalah peluang besar baginya. Alwi Farhan mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ia berkata, "Ngarep banget lolos. Ya, saya feeling saja sebenarnya. Di antara Axelsen sama Lee Zijia Malaysia, itu pasti ada yang mundur. Ya, bukannya senang atas penderitaan orang lain, cuma saya berkesempatan juga. Saya doakan juga semoga Viktor bisa cepat sembuh. Ya semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin." Pernyataan ini menunjukkan betapa besar harapannya dan bagaimana ia melihat celah di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi lawan-lawannya. Ini adalah mental juara yang patut diacungi jempol. Farhan melanjutkan, "Kesempatan yang tidak mau saya sia-siakan ketika Axelsen sudah mengupload story di Instagram. Saya juga melihat itu dan saya langsung cross-check kepada Koh Indra Wijaya, pelatih tunggal putra, dan juga Koh Rudi, Kabid Luar Negeri PBSI. Ini menunjukkan keseriusan Alwi dalam menanggapi setiap informasi dan bagaimana ia langsung berkoordinasi dengan tim pelatih untuk memastikan peluangnya. Sebuah profesionalisme yang luar biasa." Ia menambahkan, "Pastinya kesempatan yang luar biasa untuk saya sendiri dan saya akan mempersiapkan yang terbaik untuk turnamen. Mungkin ini event besar, event yang sangat besar. Semua orang pasti ingin menjadi juara. Ya, tapi ini pengalaman pertama saya. Selalu tidak mudah. Tapi, ya itu rasa excited saya, rasa senang saya. Harus saya kontrol untuk bisa perform." Kata-kata Alwi Farhan ini menggambarkan perpaduan antara kegembiraan, harapan, dan kesadaran akan tantangan yang menanti. BWF World Championship adalah panggung tertinggi, dan ini adalah debutnya. Meskipun tanpa beberapa nama besar, turnamen ini tetap akan sangat kompetitif. Namun, absennya pemain top seperti Axelsen tentu saja mengurangi tekanan dan membuka peluang lebih lebar bagi pemain-pemain di bawahnya, termasuk Alwi Farhan. Dalam skema turnamen bulu tangkis, mundurnya unggulan teratas bisa mengubah peta persaingan secara drastis. Jalur yang tadinya sulit, kini bisa menjadi lebih terbuka. Ini adalah keuntungan strategis yang harus dimanfaatkan Alwi. Pelatih tentu akan merancang strategi khusus untuk Alwi, memanfaatkan momentum ini. Fokus pada kekuatan Alwi dan meminimalkan kelemahannya akan menjadi kunci. Dukungan penuh dari PBSI juga akan sangat berarti. Perjalanan Alwi Farhan dari Solo hingga ke panggung dunia ini adalah kisah inspiratif. Ia adalah representasi dari semangat juang atlet muda Indonesia yang tak pernah menyerah mengejar mimpi. Dukungan dari Koh Indra dan Koh Rudi menunjukkan bahwa PBSI memberikan perhatian penuh pada perkembangan Alwi. Ini adalah sinergi yang baik antara atlet dan federasi untuk mencapai prestasi tertinggi. Jadi, kita melihat bagaimana Alwi Farhan dengan segala kerendahan hati namun penuh tekad, siap menghadapi tantangan besar di BWF World Championship 2025. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga tentang pengalaman dan pembuktian diri. Kesempatan ini adalah buah dari kerja keras dan dedikasinya. Semoga ia bisa mengontrol rasa excitednya dan menampilkan performa terbaiknya di setiap pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Alwi Farhan bisa membuat kejutan di BWF World Championship 2025? Sampaikan dukungan dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah.
Mari kita doakan yang terbaik untuk Alwi Farhan. Semoga ia bisa mengharumkan nama bangsa di kancah bulu tangkis dunia. Tetap bersama kami untuk berita dan analisis bulu tangkis terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jelang kejuaraan dunia 2025, 3 ganda putra andalan Indonesia mendapat gemblengan khusus dari 2 pasang legenda terbesar bulu tangkis. Sebuah pemandangan yang membuat jantung setiap pecinta bulu tangkis di seluruh dunia berdebar kencang. Di sebuah arena baru yang megah di Serpong, Tangerang Selatan, para pahlawan masa kini dan para legenda abadi berkumpul. Ini bukan sekadar latihan biasa. Ini adalah sebuah momen bersejarah. Tepat sekali. Dedis Arena, fasilitas milik Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, menjadi saksi bisu pertemuan epik pada hari Jumat 15 Agustus. Tim ganda putra inti pelatnas PBSI hadir untuk satu tujuan, menyerap setiap ons pengalaman jelang pertempuran terbesar tahun ini, kejuaraan dunia 2025 di Paris. Dan yang membuat momen ini semakin istimewa adalah kehadiran para mentor itu sendiri. Sang pemilik arena, The Daddies, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, tidak hanya meminjamkan lapangan mereka turun langsung, memberikan instruksi, berbagi strategi, dan menularkan mental juara yang telah membawa mereka ke puncak dunia berkali-kali. Tidak berhenti di situ, suasana reuni semakin kental dengan hadirnya sang senyum matahari, Marcus Fernaldi Gideon. Bayangkan, di satu tempat berkumpul 2 dari pasangan ganda putra terkuat yang pernah dimiliki Indonesia. Sebuah kemewahan yang luar biasa bagi para junior mereka. Tentu saja, 3 pasangan yang akan menjadi ujung tombak Indonesia di Paris tampak begitu antusias. Mereka adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, lalu ada Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, serta pasangan independen yang sedang naik daun, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Ini lebih dari sekedar menjajal lapangan baru. Ini adalah kesempatan emas. Fajar dan Rian bisa mempertajam pertahanan mereka yang sudah solid. Leo dan Bagas bisa belajar bagaimana mengelola tekanan di turnamen besar dari para ahlinya. Sementara Sabar dan Reza bisa mendapatkan perspektif baru tentang bagaimana cara menembus pertahanan lawan-lawan top dunia. Benar sekali. Ini bukan lagi soal teknik pukulan. Karena di level ini, semua pemain sudah punya skill yang mumpuni. Ini soal kecerdasan di lapangan, soal ketenangan di poin-poin kritis, dan soal bagaimana membaca permainan lawan. Itulah ilmu tak ternilai yang coba diwariskan oleh Ahsan, Hendra, dan juga Marcus. Kita tahu The Daddies terkenal dengan penempatan bola yang akurat dan pertahanan yang seperti benteng. Sementara Marcus Gideon bersama Kevin Sanjaya adalah maestro permainan cepat di depan net. Kombinasi pengetahuan ini adalah bekal yang lebih dari cukup untuk ketiga pasangan kita. Secara total, Indonesia mengirimkan 12 wakil terbaiknya ke kejuaraan dunia. Selain 3 ganda putra tadi, ada 2 ganda putri. Febriana Dwi Puji Kusuma bersama Amalia Cahaya Pratiwi dan Lani Priyamayasari yang berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadanti. Di ganda campuran, harapan kita bertumpu pada Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, serta pasangan yang lebih senior, Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari. Sektor tunggal juga tidak kalah mentereng. Betul. Di tunggal putra, ada sang juara bertahan All England, Jonathan Christie, lalu Anthony Sinisuka Ginting, dan satu nama yang sangat kita nantikan aksinya, sang debutan Alwi Farhan. Di tunggal putri, kita punya Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Sebuah tim yang lengkap dan punya potensi untuk membuat kejutan di semua sektor. Namun, sorotan hari itu jelas tertuju pada bagaimana para legenda ganda putra mencurahkan seluruh perhatian mereka untuk memastikan juniornya bisa tampil maksimal di Paris dari tanggal 25 Agustus hingga 1 September mendatang. Dari sebuah arena di Serpong, sebuah mimpi besar untuk mengibarkan merah putih di Paris sedang dirajut. Ini adalah bukti bahwa regenerasi di bulu tangkis Indonesia tidak pernah berhenti. Dan semangat para pahlawan akan selalu hidup di dalam diri penerus mereka. Dukungan dan doa kita menyertai perjuangan mereka.